merupakan negeri dengan beragam budaya serta bahasa. Namun, di tengah kekayaan ini, Indonesia masih memiliki tantangan terbesar dalam dunia pendidikan, yakni dalam hal literasi. Seperti yang pernah dikatakan Taufik Ismail bahwa Indonesia adalah negara yang buta membaca dan juga lumpuh menulis. Masih banyak anak yang duduk di bangku SMP tidak lancar membaca. Data ini menunjukkan literasi di Indonesia mengalami penurunan. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca anak? Berikut gagasan kurikulum 5 tahun ke depan. Melihat rendahnya tingkat literasi di Indonesia, penting untuk memasukkan kegiatan literasi ke dalam kurikulum sekolah. Kegiatan literasi ini perlu diterapkan sejak usia kanak-kanak, dengan menggunakan pendekatan yang menyenangkan pula untuk anak. Dengan begitu, anak akan merasa suka dan menjadi terbiasa untuk membaca. Kegiatan literasi ini bukan hanya sekadar membaca, tetapi diharapkan agar dapat memahami dan juga menerima isi ataupun konteks dari bacaan tersebut. Literasi langsung merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi. Dalam konteks pendidikan, literasi langsung tidak hanya berupa membaca, tetapi juga memberikan pertanyaan pemantik. Nah, sebelumnya ada 3 cakupan yang termasuk dalam literasi langsung. Yang pertama, pemahaman teks, yang kedua, analisis data, dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Kembali lagi, pertanyaan pemantik dapat membuat siswa fokus pada elemen penting teks sehingga digunakan untuk membandingkan antara argumentasi dan bukti nyata pada teks. Dengan memberikan pertanyaan yang relevan, siswa diajarkan untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan juga mencari informasi menggunakan teknologi digital secara luas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa teknologi di Indonesia semakin meningkat, maka kita dapat menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan literasi siswa yang disebut sebagai literasi digital. Sebelumnya, pemerintah telah membuat website berupa buku-buku digital. Namun, sampai saat ini belum terlalu dikenal luas dalam kalangan masyarakat. Website tersebut bernama 1. SIBI dan 2. Budi. SIBI yaitu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia dan Budi yaitu buku digital. Kedua buku ini dapat diunduh secara gratis berupa buku teks dan buku non-teks. Buku non-teks dapat berupa format PDF, audio, dan video interaktif. Jadi, masyarakat terpencil dapat mengakses buku digital tersebut untuk meningkatkan literasi siswa dengan syarat adanya pemerataan aksesibilitas. Belakangan ini banyak dijumpai peserta didik yang belum menguasai kompetensi pada jenjang yang sedang mereka tempuh. Maka dari itu, kebijakan mengenai wajib naik kelas dapat dilaksanakan, akan tetapi dengan syarat peserta didik minimal harus menguasai capaian pembelajaran pada jenjang yang sedang mereka tempuh. Intervensi sejatinya adalah langkah strategis untuk memberikan kesempatan kedua yang lebih baik bagi siswa agar dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan penambahan jam di luar jam pelajaran seperti penambahan materi dengan gaya belajar yang lebih menyenangkan. Intervensi ini memberikan siswa ruang dalam ritme sesuai dengan kemampuannya, sehingga kelak ia tidak hanya naik kelas tetapi juga dapat menghadapi tantangan di masa depan. Maka dari itu, tertinggal bukan berarti ditinggal ataupun dibiarkan. Sekarang ini peserta didik kurang mengutamakan dan juga mencintai penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kita mengusulkan gagasan mengenai tes UKBI ini untuk mengukur kemampuan berbahasa mereka. Tes UKBI ini juga dapat mengembangkan kemampuan berbahasa mereka seperti membaca, menulis, berbicara, dan juga menyimak. Oleh karena itu, tes UKBI ini memiliki beberapa level-level yang dapat diukur dari kemampuan mereka seperti skor yang terendah hingga skor yang tertinggi. Beberapa skor-skor yang dapat dilihat sebagai berikut. Guru adalah kunci utama keberhasilan. Maka, agar gagasan-gagasan ini dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkanlah pelatihan intensif untuk para guru agar mereka mampu menerapkan metode pengajaran yang lebih kreatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, sesuai kebutuhan siswa, serta agar mereka ini memiliki persamaan persepsi dalam menerjemahkan kurikulum yang akan dilaksanakan mendatang. Nah, guru yang terampil itu tidak hanya meningkatkan literasi siswa, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terus belajar
dan membaca. Namun perlu diingat bahwa tanggung jawab literasi ini bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja, tetapi seluruh pendidik di negeri ini. Nah, agar gagasan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan pula kolaborasi antara guru, orang tua, pemerintah, serta lingkungan sekitar. Dengan adanya gagasan-gagasan ini, pendidikan di Indonesia, terutama bahasa Indonesia, akan lebih berkualitas dan berkompeten baik dari segi tenaga pendidik, peserta didik, maupun lulusannya. Selain itu juga, minat baca siswa akan lebih meningkat beriringan dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, dapat membuat pembelajaran bahasa Indonesia lebih menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik dalam menggali pengetahuan bahasa, keterampilan bahasa, dan membudayakan literasi.